Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sini aku mau jelasin bagaimana cara kita membuat bearing ya. Jadi, ini mohon maaf kalau bearingnya jelek karena udah lama udah berkarat. Nah, jadi kalian bisa gambar dulu, ukur dulu diameter luarnya. Nah, di sini punya aku 42. Nah, kemudian berurutan itu di sini diameter ini ya, dalamnya itu 37. Kemudian di dalam ini juga ada diameter lagi. Itu kurang lebih 35 36. Nah, kemudian bisa kalian lanjut bagian ini. Itu punya aku 26. Selanjutnya sini diameter dalamnya itu 20. Nah, setelah itu bisa kalian tambahkan garis centerline cross. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak kelihatan. Bisa sekalian diperkecil aja. 0,1. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, eh, kalian bisa tambahkan bola-bolanya. Nah, di sini bolaku ukurannya itu kurang lebih di 6 mili. Jumlahnya itu ada 9. Nah, posisinya tuh di antara eh, diameter ini dengan ini. Kalian bisa buat line-nya dulu biar tahu posisi tengahnya. Nah, tulis diameter 6. Nah, setelah ini kalian bisa array itu pakai polar array. Kalian klik objeknya, kemudian klik kanan, klik posisi titik tengahnya. Nah, ini totalnya kan tadi ada 9, kalian isi 9. Kemudian nah, ini tadi kan yang asosiatif itu kalau biasanya hidup kalian matiin aja. Nah, kalau udah seperti ini, sebenarnya kalian bisa tambahkan. Kalau kalian ada ring, kalian bisa tambahkan. Kalau nggak ada, langsung aja nggak apa-apa. Nah, di sini kan punya aku ada ring. Itu diameternya kurang lebih 32,5. Kemudian buat diameter luar ring, kemudian bagian dalam itu di 28,5. Nah, eh, untuk diameter ringnya itu kan di sini ada diameter ring ya, kayak bentuknya itu bulat gitu. Nah, kalian bisa tambahkan itu di angka 7, 7 mili. Kalian sesuaiin aja lah nanti di bearing kalian, tergantung. Kalau punya aku ada ringnya, jadi aku masukin di sini. Nah, kalian nanti bisa array juga. Kalian klik objeknya, kemudian klik kanan, klik titik tengahnya.
Nah, tadi kan ada 9, disamain aja ada 9, kalian centang. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa trim. Ntar saya buka lagi. Nah, kalian bisa trim bagian ini. Ini ya, seperti ini. Dan trim, kalian trim satu-satu. Agak lama sih sebenarnya. Bagian ini. Kalian trim semua, rapikan. Di sini nanti pokoknya menyesuaikan aja sesuai bearing yang kalian punya ya. Di sini aku nyesuaiin bearingku karena ada ringnya, jadi aku tambahin biar bentuknya kayak ada ring gitu. Ya di sini agak lama sih. Sorry tadi ada yang salah. Pas ngajak ke trim.
kalau udah semua, di sini kan punya aku ada, kalau kelihatan ini ada pengek gitu. Dua ring tuh dikaitin, jadi kayak ada lubang kecil. Nah itu di sini antara lubang kecil. Ini bisa kalian kira-kira aja posisinya, nggak harus yang pas gitu. Nah posisinya tuh di sini. Dia diameternya itu 1 mili. Nah kemudian bisa kalian array aja kanan tengahnya. Oh tadi ada 9. Nah seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa buat bagian sampingnya, potongan. Jadi di sini aku potong karena supaya biar tahu bagian dalamnya. Di sini biar tahu potongannya. Kalian lihat dari samping dulu. Kalian bentuk tarik aja ke sini. Nah tarik. Nah di sini aku cuma buat setengah aja karena nanti aku mirror. Nah aku offset. Nah itu untuk tebalnya. Tebalnya itu di 12. Ini bisa gabungin dulu aja. Ini aku trim karena gak pakai, ini juga aku trim. Nah ini dihapus saja karena ganggu. Delete. Nah setelah itu eh, bisa buat circle-nya. Nah ini kan aku nggak ada titik tengah. Nah ini kan diameternya 6, dimasukin 6. Kemudian ini di trim aja. Oh ya, jadi di sini tuh di punya aku, kalau kalian lihat tuh ada kayak eh, si diameter yang 31, berapa tadi? 37 itu ada kedalamannya. Nah, kedalamannya itu aku cek kurang lebih itu 2 mili. Jadi di sini aku offset. Nah, di sini 2 mili. Nah, di sini juga. Nah, seperti ini. Ini bagian sini aja. Kemudian aku trim.
seperti ini. Nah, dia kan karena potongan ya. Mungkin kita buat bisa copy dulu aja. Aku copy mirror maksudnya. Jadi kita mirror dulu karena kita mirror di objeknya, mirror, kemudian nah posisinya, nah kalian mau aja. Nah kalau udah seperti ini, di sini kalian bisa tambahkan garis center line cross, masalah seperti ini, dan yang ini juga. Nah ini kan kecil semua ya, nggak kelihatan garis putus-putusnya, kalian kecilin 0,1. Nah seperti ini. Terus di sini tuh kan sebenarnya ada kayak ketebalan dari ringnya ya. Jadi kalian masukkan tadi diameternya itu kan 7. 7. Nah, kemudian untuk tebalnya itu kan dari sini seperti ini. Nah, bisa kalian trim juga. Nah, kalian trim seperti ini. Ini trim. Nah, ini kan nggak pakai, kalian bisa delete. Nah, kemudian eh, karena ini juga ada di bawah, bisa kalian mirror juga. Kalian klik objeknya, pilih objeknya maksudnya. Kalian pilih objeknya. Kalian pilih objeknya dulu, kemudian bisa kalian mirror, klik mirror, cari titik tengahnya. Itu ini. Nah, sesuai segaris kalian mau aja. Nah, seperti ini. Kalau udah, karena ini tuh potongan, jadi harus ada arsir kayak gini. Oh ya, sebelum kasih arsir, bisa kalian kasih dulu fillet. Di punya aku tuh ada fillet, jadi ini aku trim dulu biar nggak ganggu. Juga aku fillet tuh kurang lebih di filletnya tuh 2. Satu aja kebesaran soalnya. Satu. Nah seperti ini bagian atas. Nah ini kan ada bagian-bagian yang mengganggu ya, bisa kalian trim. Nah, kayak ini di atas juga ada, bisa
kalian print. Nah, kemudian kalian sambungkan lagi seperti ini. Nah, karena ada fillet, kalian tambahkan seperti ini. Nah, setelah ini bisa kalian ini hapus, kalian ganti pakai center line. Itu bisa pakai center line in between. Kalian klik bagian 1, bagian 2, nanti dia tengah-tengah. Nah, skalanya bisa kalian ubah. Itu sama kayak yang lain 0,1. Nah, setelah ini bisa kalian tambahkan arsir dan cari heads. Bagian heads. Nah, ini kan skalanya itu kebesaran ya, jadi bisa kalian kecilin. Di sini itu coba 1, nah 0,6. Nah, seperti ini. Nah, headnya itu bagian ini, kemudian ini. Ini tadi 0,6. Nah, yang bagian ini sama ini itu arahnya harus berbeda karena dia kan nggak satu bagian ya, dua bagian terpisah. Ini sama itu kan terpisah, jadi untuk arsirnya itu harus beda. Yang maksud tahu beda tuh lebih ke arahnya. Jadi kalian klik, nah arahnya kalian ubah. Ini sama 0,8. Nah, ini angle-nya. Coba 180. Nah, bisa. Nah, 90. Apa nggak bisa? Oh ya, 1. Nah, kalian bisa ubah dengan menarik seperti ini. Kalian ubah ke 135. Nah, ini nggak tahu kenapa nggak bisa diganti. Nah, ini kalau bisa 135 gitu. Kemudian yang ini juga kalian klik. Nah, ini tadi kan 0,6. Kalian ubah jadi 135 gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi supaya ya biar tahu gitu kalau bahwa dua benda ini tuh tidak saling berhubungan, saya tidak menyatu gitu.
Kemudian bagian ini juga untuk head bagian kupingnya ini atau ringnya. Nah, ini kalian bisa ubah juga posisinya 135. Nah, kurang lebih. Kemudian yang ini juga kalian klik 135. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah ini kan ada radius ya. Jadi di sini juga kalau kalian lihat dari samping itu harusnya ada diameter. Kayak ada diameter gitu. Kalian tarik aja ke sini sebagai referensi. Kalian tarik buat diameter, pakai radius saja, tempelin. Nah, yang ini hapus. Yang bagian atas juga ada harusnya. Sama, kalian bikin referensi dulu. Kemudian kalian bisa buat diameternya. Kemudian kalian delete aja ini. Nah, karena ini potongan, jadi harus ada garis potongnya seperti ini. Nah, untuk garis potongnya itu sebentar. Nah, pakai ini yang ada di sini itu section line. Nah, kalian tarik. Nah, kayak gini. Bentar, bentar. Section line, kalian tarik. Kalian enter. Untuk simbolnya itu A. Enter lagi. Sebentar. Gagal. Kalian enter. Terus simbolnya itu A. A. Nah, jadi AA gini. Ini bagian sini. Jadi kenapa bentuknya seperti ini? Nah, sini aja. Nah, sebenarnya tuh harusnya ini garisnya itu bisa kalian ubah pakai sini saja. Nah, cek dulu Pak. Kalian bisa samain aja pakai garis ini.
pakai garis center line. Nah, sebentar, ini aku mau cas laptop. Bentar. Nah, selanjutnya kalau udah, kalian nah ini untuk labelnya. Ini kan AA. Nah, kenapa aku motongnya seperti ini? Karena ini kan bolanya itu ada 9. Kalau 9 itu berarti kan dia nggak bisa sama ya, selurus gitu. Jadi aku potongnya miring supaya nanti bagian sini tuh sama, nggak bingung juga kan. Coba, nah posisinya tuh kalau bisa di samping sini. Nah, setelah ini, karena ini kan mungkin bisa dikasih ukuran dulu. Aku kasih ukuran diameternya. Nah, dari atas sampai di sini kita tarik. Nah, ini kan nggak ada logo diameter. Kalian bisa tambahkan logonya diameter di sini. Nah, kan pos editor. Kemudian di sini juga kalian bisa tambahkan. Nah, ini kan juga nggak ada diameter. Dan tambahkan di sini diameter. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan bagian yang sini. Ternyata dua pakai logo diameter cinta. Terus bagian ini diameter dua kali aja. Nah, setelah ini sini yang belum ada itu kan diameter dari bolanya. Kalian bisa tambahkan pakai radius bisa, atau pakai diameter juga bisa. Diameter 6, sorry.
Nah, setelah itu di sini juga ada radius. Berarti pakainya radius yang ini. Kita klik aja, itu R-nya 1. Nah, di sini tuh kan ada yang namanya sesuaian ya, sesuaian huruf. Jadi bisa kalian masukkan itu eh, H7. Ya, menyesuaikan sih sebenarnya. Di sini aku masukkan contoh aja. Tuh, nah, kalian bisa tambahkan bagian sini. Itu bagian hole-nya itu berapa sama shaft-nya. Contoh lubangnya ini kan aku buat eh, H7. Kalau shaft-nya ini ya saya lihat. Ini kalian sesuaikan aja. Contoh sesuaian pas atau sesuaian longgar atau yang lain. Tapi karena ini bearing, setahu aku sesuaian pas. Di sini coba K6. Kalau nggak salah ini sesuaian pas. K7 K6 tuh. Kan tabrakan. Nah, segini ya. 20 H7 per K6. Atau H7 aja, nggak apa-apa. Eh, bagian lubang aja. Kalian taruh ini nggak apa-apa. Nah, 20 dan H7. Di sini juga karena bagian batu harusnya juga ada karena ini kan nanti bakal dimasukin ya ke lubangnya. Jadi ini tuh nanti masuknya ke poros. Jadi ini kan berarti masuknya ini poros terus dimasukin ke lubang gitu. Jadi pakainya itu eh, huruf kecil. Contoh K. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga diameter yang kurang. Contohnya di sini ada diameter yang bola kecil itu ini 1. Kemudian diameter ini belum ada. Dan bagian yang dalam ini ya ini intinya nanti sesuaikan aja sih bro. Nah, setelah seperti ini karena ini kan kekecilan ya, jadi kalau kekecilan tuh kan di dalam kertasnya juga ikut kecil gitu. Nah, kalian bisa kalau di sini kurang dimensinya bagian sini 35, bagian ini sini itu belum. Nah, ini kalian bisa copy dulu, copy
taruh sini. Nah, kenapa aku minta copy? Karena di sini ini karena dia terlalu kecil di sini, jadi aku mau skala. Nah, kalian bisa klik scale ini. Nah, kalian pilih objeknya. Nah, scale, dan pilih objeknya yang mau di skala. Kemudian klik kanan. Nah, kalian posisikan mau yang mana di perbesar itu. Nah, di sini aku pengen perbesar 2:1. Jadi ya, kalian di sini tinggal isi aja 2. Nah, jadi di sini jadi lebih besar. Nah, ukurannya di sini juga ikut berubah. Nah, kenapa di sini aku uh, enggak kenapa aku di sini maksudnya copy gitu. Biar nanti ketika kalian kasih dimensi itu bisa kalian samain. Karena seharusnya itu ketika di scale itu nggak ikut berubah ya tampilan, supaya nanti yang berubah tuh hanya di bagian ininya, etiketnya itu 2:1. Nah, kalian aku lihat dulu sini bisa copy, nggak bisa move maksudnya, dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa tambahin dimensi yang tadi. Aku agak kanan. Oh ya, jangan lupa ketika kalian skala, berarti di sini juga kalian ubah juga. Tadi kalau yang tadi kan 1:1 tuh, yang kecil tadi. Yang ini kan 1:1, berarti kalian isi 1:1. Kalau seandainya tadi aku skala, berarti ubah jadi 2:1 itu. Nah, di sini bisa kalian kasih ukuran lagi sama kayak tadi, annotate. Nah, kan kasih ukuran. Sebentar, salah. Nah, yang vertikal sih. Nah, sini kan 40. Padahal seharusnya itu 20. Dan bisa ubah bila ini. Kan kasih logo dulu 20. Kemudian kalian kasih ini huruf. Nah, tadi kan H7. Masukkan aja H tuh. H7. Dan manual aja kalau susah. Dan bisa juga tambahkan juga kayak tadi tuh di sini 52. Nah, di sini kan 26. Kan hapus saja 20 diameter dan lupa 26. Nah, kalau kalian pengen tambahin toleransi bisa tambahin. Nah, di sini aku tambahin. Terus bagian ini diameter luar terus sampai sini. Ternyata tidak. Nah, kalian di sini juga bisa tambahin toleransi. Di sini kan tadi diameternya itu 37. Nah, 37 kalian masukin pakai logo diameter dan 37. Nah, segini. Dan yang di atas juga ini luarnya.
Nah, lalu diameter, kemudian di sini tadi diameternya itu 42, karena ini berarti kan hitungannya poros ya. Kalian isi K kecil atau H, nggak nyesuaiin sih. Sini aku anggap aja kanan gitu. Nanti sesuaiin aja gitu. Ini close editor. Nah, di sini ya perhatiin bentar. Ini kan tabrakan ya. Aku rapin sebentar. Oh, nah, nah, kalau udah seperti ini, di sini kan harusnya ada tebal ya. Tebalnya itu tadi, nah di sini taruh atas, taruh bawah aja sih. Bebas mau taruh atas bawah. Nah, dan tadi itu 12, ubah 12. Nah, ini yang pertama toleransi. Ya. Nah, kemudian nanti kan ada diameter juga, yang kecil, tadi 1 mili. Satu, kemudian diameter itu ini berapa ya? 32,5. Ini 32,5 diameter, 32, 35 itu. Kalau kalian pengen tambahin toleransi bisa tambahkan. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Nah, ini sesuaiin aja sih. Di situ diameter yang ini dalam. Nah, tadi itu di sini 28,5 diameter versi 28. Nah, setelah itu di sini juga ada bagian yang ini itu, yang ini itu kan tadi belum ke dimensi ya. Ini bisa dimensi lihat sini aja. Nah, kan tadi 35 diameter, 35. Nah, di sini kalau kalian mau kasih toleransi ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya ini nyesuaiin aja sih. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya udah sih. Oh iya, kalian bisa tambahkan surface texture, karena kan ini bearing. Jadi, beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan ini bedanya itu cor ya. Kalau ini kan bedanya berarti bukan cor. Jadi, bearing itu presisinya tinggi. Kalian bisa tambahkan di sini, kanan, enter, posisinya mau atas atau bawah. Nah, klik lagi. Nah, kalian bisa pakai yang kedua. Kemudian di sini kalian isi RA, contoh 1,6, karena dia bearing itu benar halus. Kemudian bagian sini bisa juga. Sebentar,
kalian sama masukin juga, oke. Dan bagian dalam sini itu juga ada, yang taruh di bagian dalam sini sebenarnya nggak apa sih. Kalian bisa ubah sesuai, kalian bisa cari referensi berapa nilai RA nya ya. Nah, karena bearing tuh setauku dia dibuat sangat halus, benar-benar presisi. Nah, kayak gini sih. Kan udah lengkap, ada 7 toleransi huruf, brute force dan soft, dan thresh linear. Nah, setelah ini bisa kalian tambahkan part list. Itu sesuai nama bearingmu apa. Di sini punya aku namanya bearing 6004 RS. Jumlahnya itu 1. Nah, itu dia dibuat materialnya itu apa. Aku baca. Nah, setelah itu di sini kalian bisa print ya. Ini aku delete karena udah pernah pakai. Bisa kalian print. Nah, untuk printnya buat upload ini dbg to pdf, kan klik windownya. Nah, ini posisiin sesuai. Setelah itu kalian oke. Nah, kalian mau disimpan di mana? Contoh aku di download, save aja. Nah, seperti ini. Ini jadi yang itu sebenarnya nggak bisa diubah warnanya kalian ini. Nah, yang ini tuh nggak bisa diubah. Yang bisa kalian ubah itu hanya dimensi ini, yang lainnya. Jadi nggak apa-apa walaupun kuning nanti tetap saya nilai selama masih ada. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalian juga bisa cek ketebalan garisnya. Nah, ini. Nah, mungkin cukup itu aja. Kalau mungkin aku ada salah, bisa ditambahin sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.